Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Fajri Aini dengan NIM 21042165 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup dari manajemen SDM yang terdiri dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, penempatan, pengembangan, manajemen kinerja, kompensasi dan pemberhentian. Pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan adalah langkah pertama manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang melaluinya perusahaan melakukan penilaian terhadap tenaga kerja saat ini. Jumlah orang yang dikerjakan, jumlah staf yang dikosongkan, apakah ada kelebihan atau kekurangan staf, dan menyiapkan rencana dan kebijakan untuk mengatasinya. Perencanaan juga memperkirakan kebutuhan tenaga kerja masa depan. Perencanaan sesuai dengan persediaan dan ketersediaan tenaga kerja dengan tujuan perusahaan dan membuat orang terbaik tersedia untuk pekerjaan itu. 2. Rekrutmen dan seleksi. Perusahaan berdasarkan perencanaan sumber daya manusia dan analisis pekerjaan mengidentifikasi kebutuhan personal dan mengeksplorasi berbagai sumber internal dan eksternal dari mana sumber daya manusia dapat diperoleh. Proses ini disebut rekrutmen. Orang yang tepat dipilih dan mulai bekerja. Proses seleksi melibatkan langkah-langkah seperti menerima lamaran, tes, wawancara, pemeriksaan medis, dan seleksi akhir. Seleksi dan penempatan yang tepat memberikan kepuasan karyawan yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta menguntungkan organisasi. Ketiga, penempatan tenaga kerja. Dimaksudkan untuk menempatkan tenaga kerja sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan, dan keahliannya. 4. Pelatihan dan pengembangan. Manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan pengaturan program pelatihan dan pengembangan untuk staf yang baru diangkat serta bagi karyawan yang ada. Pengembangan ini membantu meningkatkan kinerja kualitatif dan kuantitatif tenaga kerja. Pelatihan membantu karyawan mengatasi perubahan teknologi dan situasi kerja internal, eksternal lainnya. Pelatihan dan pengembangan membuat karyawan unggul dalam posisi mereka saat ini serta membuat mereka kompeten untuk bertanggung jawab pekerjaan yang lebih tinggi di masa depan. Penilaian kinerja. Ini adalah metode sistematis untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Ini untuk membantu menilai efisiensi, kekuatan, dan kelemahan karyawan. Kinerja ini adalah proses pengendalian di mana kinerja karyawan disesuaikan dengan tingkat kinerja standar dan tindakan perbaikan yang diambil kinerja aktual tidak memenuhi standar. Yang keenam, kompensasi. Karyawan manajemen sumber daya manusia melakukan fungsi menentukan struktur gaji untuk karyawan yang berbeda berdasarkan kualifikasi, efisiensi, pengalaman, sifat pekerjaan. Kompensasi ini juga menentukan penghargaan dan insentif yang harus dibayarkan untuk
bentuk kontribusi mereka terhadap organisasi. Terakhir, pemberhentian. Ketika sudah berakhir masa jabatan atau masa kerjanya, maka perusahaan memiliki tanggung jawab harus melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah hasil rangkuman saya. Apabila ada yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.